Nah, tapi karena seringnya saya kopi saset juga gitu kan, itu ke bawah tuh cara Jadi kopi gitu. saset juga Iya, ada gitu. Ada yang bilang lebay, alay gitu. Wah ini parah ini. Oke, rasanya oke, masih oke. Tapi langsung di perut itu langsung mual gitu, kayak gemeteran. Mereknya itu boleh disebut nih, Mbak? Boleh dong. Boleh dong. Mereknya itu yang ada kapal-kapal. Oh iya, ada kapal-kapalnya ya. Oke. Apa yang mau diminum gitu. Itu pengalaman yang sangat Pengalaman yang membagukan. Oke guys, sekarang saya sudah bersama dua teman saya yang suka banget nih soal kopi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman saya. Di sini sudah ada Mas Ano dan Mas Ripal. Halo Mas. Halo Mbak Fira. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Fira. Mas Ripal gimana? Alhamdulillah baik. Mbak Fira Baik, gimana? Alhamdulillah baik. Mas, sesuai dengan nama podcast kita ya, podcast Jam Pulang Kerja nih. Siap, Pasti siap, Mas siap. Ripal dan Mas Ano juga pekerja ya? Iya, Betul. pastinya Mbak. Hari ini apa? Habis ngapain kegiatannya? Kita habis pulang kerja sih. Pulang kerja ya. Oh iya, tadi Terus langsung datang langsung ke datang sini kemari ya. karena undangan Wah. dari Mbak Fira. Wih, Iya. keren. Terima kasih loh. Luar Apa biasa. Mas kerja di bidang apa? Training center sih Mbak. Training ya, sama Mas training. Ripal Betul, juga ya. betul. Oh, berarti satu kantor ya. Iya, Satu kita kantor, satu cuma kantor. kita beda divisi. Oke Mas, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sesuai dengan keinginan kesukaan Mas Ano dan Mas Ripal. Kita mau ngomongin soal kopi. Nggak asing dong ya pasti dengan kopi ini. Insya Allah Mbak masih. Insya Allah ya. Insya Allah. Enggak sih. Kayaknya sih enggak ya. Pasti ya itu kan sehari-hari lah ya. Siap. Suka kan sama kopi ya? Pasti Mbak, tentunya saya suka banget sama kopi. Hampir tiap hari saya ngopi. Biasa berapa kali tuh ngopi sehari Mas Ano? Kalau saya itu maksimal banget ya. 3 kali. Maksimal tuh 3 Tapi kali. jarang juga sih kalau 3 kalinya itu. Gelas kecil, gelas besar, Kelas sedang aja sih. gelas sedang ya. Kalau Mas Ripal gimana? Oh sama sih. 2 kali. 2 kali juga Paling sama. seringnya 2 kali ya. Hmm. Kalau misalkan lagi pengen banget bisa 3 kali juga. Oh, berarti rata-rata 2 sampai 3 kali, Betul. 2 Iya, 3 benar. gelas gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau nggak ngopi, apa yang dirasain, Mas Ripal? Kalau saya sih mungkin karena suges kali ya. Iya. Kalau misalkan pagi-pagi nggak ngopi dulu, tapi dengan catatan saya harus makan dulu gitu, sarapan dulu ya. Kalau misalkan nggak sarapan biasanya ya sakit perut lah gitu. Tapi kalau misalkan habis sarapan terus saya ngopi itu agak seger aja gitu. Entah itu suges atau Sugesnya atau emang beneran betul. gara-gara Dan kopi gitu iya, ya? kalau nggak sempat ngopi kayak aduh lemes. Seharian lemes gitu. Kalau Mas Ano gimana? Kalau saya agak beda ya. Kalau saya itu kalau misalkan nggak ngopi dalam 1 hari biasanya emang agak pusing sih. Agak Pusing ngerasa ya? Mungkin nggak tahu kalau dibilang kecanduan nggak tahu juga sih. Tapi emang pusingnya itu berasa sih. Ya, tapi nggak tahu ya itu Iya. sugesti atau Atau- emang ada ngaruhnya karena Iya. terbiasa ngopi kan sehari-hari. Iya. Dan kalau saya itu kalau misalkan tiap hari itu ya nggak harus sarapan dulu sih. Kalau misalkan mau ngopi ya ngopi aja. Tapi alhamdulillahnya itu perut udah kayak aman ya, udah aman gitu aja ya. sih. Nah, suka ngopinya dari kapan sih Mas? Kalau aku dari kecil Mbak, Dari kecil? Iya. Usia? kalau nggak salah ya 7 tahunan lah dulu. Oh, udah cukup lama ya Mas? Iya, itu dulu karena orang tua saya kan, Hmm. ibu saya, Hmm. itu dulu kan suka banget ngopi juga. Kalau misalkan ada sisaan kopi tuh kan, Penasaran gitu penasaran ya? itu langsung saya minum oke, kayak gitu. Lama kelamaan ibu saya tahu kayak gitu kan, jadi bikinin lah satu gelas saya lama kelamaan keterusan jadi sampai sekarang. Itu kopi apa Mas kalau boleh tahu? Kopi hitam. Kopi hitam? Iya. Kopi apa? Tapi saset tetap. Iya tetap Ah. kopi saset itu. Oh, cuma kopi hitam nggak ada gulanya, nggak ada susunya gitu? Itu Pakai udah gula. pakai gula sih. Oh, Hmm, Oke. Sampai sekarang Mas? sampai sekarang. Wow, lama banget ya Mas ya? Kalau Mas itu dari kapan? Kalau saya sih waktu kecil nggak terlalu suka ya, hampir nggak ngopi malah. Benar-benar suka kopinya itu pas udah di zaman kuliah sih, karena kan udah mulai sering nongkrong sama teman-teman gitu kan. Kalau misalkan di sela-sela lagi nggak ada kelas gitu, biasanya kita pesan kopi gitu, dan kopi hitam sih kayak gitu.
Berarti dari kuliah. Iya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu. Iya. Mas Ano tadi dari kecil, Iya. terus Mas Ripal dari Udah, zaman kuliah. ya. Ya berarti udah cukup lama dua-duanya ya. Iya. Emang hobi lah ya, bisa dibilang hobi lah yang kopi itu. Nah, kalau jenis kopi nih Mas yang disuka, saset kah atau kopi yang langsung? Kalau setahu saya ya kan ada tuh kopi yang dari biji, ya, terus di grinder kan, Iya. terus diseduh. Nah, lebih suka mana sih Mas Ano? Kalau aku pernah sering ke kopi saset, kopi saset sih kayaknya, Mbak. Kopi saset ya? Kopi saset. Boleh sebut gak mereknya yang apa? Mereknya itu boleh disebut nih, Mbak. Boleh dong. Boleh dong. Mereknya itu yang ada kapal-kapal. Oh iya, ada kapal-kapalnya itu ya. Oke. Oh, Kayaknya itu oke, emang oke. ini Gimana? ya buat pecinta kopi kayaknya itu paling cocok ya. Kayaknya sih. Kayaknya itu ya, Hmm. paling cocok. Kayaknya emang lebih baik. Kadang kalau di Starling itu juga kebanyakan juga kopi-kopi itu sih yang Kopi. dijual sih. Tapi pernah emang nyoba yang merek lain kan? merek yang lain pernah, cuma kayaknya kurang nendang Lebih aja. ngena itu Iya. ya. Oh, Pas Kalau sih yang itu, kopi enak sih. Yang merek kapal itu emang mantap. emang mantep ya. Ya, ya. Oh. Kalau menurut aku ya. Ya itu kan selera masing-masing Iya, ya. terus Kalau ya. itu. Mas Ripal gimana? Kalau saya kalau dikasih pilihan gitu ya, saya mendingan kopi bean dari biji kopi langsung karena dari aroma aja itu udah beda gitu kan, original kopi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di saat itu adanya kopi sasetan Saset. ya udah kopi saset yang penting. Oh ya. Ya Mau betul. yang ada aja lah ya. Ya. Yang penting kopi yang gitu penting ya. yang penting kopi hitam sih. Kalau Oh, kopi oke. susu saya nggak bisa karena entah perut saya nggak ini ya, nggak toleran dengan kopi susu. Kalau Saya baru dengar juga sih, biasanya kalau orang yang merasa dirinya nggak toleran sama kopi, tuh ya udah nggak suka kopi. Nah saya tuh kayak gitu, saya ngerasa kayak perut saya nggak toleran sama kopi, ya udah nggak usah ngopi. Tapi Mas Ripal tahu nih perutnya nggak Ya. toleran, tapi tetap suka sama kopi. Suka Ya? karena untuk kopi hitam sih enggak ya. Maksudnya kalau Oh. pagi-pagi nih saya kopi perbedaan. Kalau saya ngopi hitam sama kopi susu, itu kopi susu bikin sakit gitu kalau saya. Dan kopi hitam aman-aman aja ya udah akhirnya saya nyari aman aja yang enak-enak aja gitu kan. Akhirnya ya udah kopi hitam. Kalau aku sih kalau misalkan yang kopi susu ya kadang toleran kadang enggak juga sih. Itu tergantung juga merek sih ya. enggak. Kayaknya sih. Kayaknya tergantung merek ya. Ada juga yang kopi susu tapi pakai ampas kayak gitu malah toleran kalau sama saya tuh. Tapi kalau misalkan yang tanpa ampas kan ada kan kopi susu tanpa ampas itu malah biasanya malah ini apa? Itu kurang gimana gitu di perut, kurang cocok aja gitu. Nah, kalau masalah kopi Indonesia, khas Indonesia ini kan banyak ya di Indonesia tuh kopi. Pernah nggak sih Banyak banget, nyobain kopi khas Indonesia? Kalau ada tuh daerah mana aja yang pernah dicoba? Kalau saya sih lebih suka ini ya kopi Mandailing sama Gayo. Itu menurut saya paling enak ya dari aroma, dari rasa juga gitu kan. Tapi ini balik lagi karena selera masing-masing, bukan berarti Iya. jenis-jenis kopi dari daerah lain itu tidak enak gitu kan. Nah, yang menurut saya nih, kalau menurut saya ya itu tadi Mandailing. Mandailing ya paling mantep lah ya. Ya, itu. saya suka banget itu. Kalau Mas Ano pernah nyoba dari Nah, kota mana aja? Kalau saya pernah nih dari Toraja juga, dari dari Toraja. Toraja sama dari Palembang itu dari teman saya sih sebenarnya sih. Tapi kalau saya boleh pilih sebenarnya sih lebih Enak yang Toraja sih. Kalau Toraja itu kan langsung dari bijinya terus di grinder kayak gitu kan. Kalau yang kopi Palembang itu yang dari teman saya itu udah dalam bentuk bubuk. Jadi mungkin udah di udah di grinder, udah di grinder, digiling udah di ya, roasting kali ya. Dari segi ketahanan aroma mungkin ya, aroma Iya, rasanya iya, kalau bisa, yang bisa. masih Kalau- biji dia masih original banget gitu dibanding Iya, udah benar. di grinder dia kan dalam bentuk bubuk gitu kan. Itu mungkin akan sedikit berkurang dari mungkin kualitas kali ya. Bisa juga sih. lebih ngena juga ya Iya. kopinya yang tadi Toraja itu ya. Saya sering dengar sih dua jenis kopi itu Mandailing sama Toraja emang banyak juga sih orang-orang yang suka sama dua jenis kopi itu. Nah, terus tadi kan kalau nggak ngopi rasanya ngantuk, terus kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi pernah nggak ngerasain hal-hal aneh karena kebanyakan ngopi? Pernah nggak Mas Ano? Kalau saya dulu kalau bikin kopi kayak gitu, terus nanti udah habis langsung bikin kopi lagi, itu kayaknya nggak banget deh. Kayaknya emang rasanya udah agak beda aja. Tapi kalau misalkan dikasih jarak, misalkan dari pagi ngopi, terus nanti agak lama kayak habis makan siang lah gitu ngopi lagi, itu masih bagus lah. Tapi kalau nggak ada jaraknya gitu.
habis ngopi setengah jam langsung ngopi Iya, lagi. itu kayak hambar banget sih rasanya sih. Oh, walaupun pakai Iya. gula itu terasa hambar gitu ya. Enggak apa ya, enggak nendang tadi itu ya, enggak ada efeknya gitu ya. Benar-benar. Oh. Kalau yang rasa kayak gitu sih. Mas Rifa lagi mau kenal nggak? Pernah sih, ini kejadian lucu karena aku dapat rekomendasi dari temen. Katanya kalau ngopi kopi hitam itu akan lebih enak pakai duren matang, ya kan. Nah, Iya. karena penasaran, dicobain lah gitu kan. Setelah dicoba, oke, rasanya oke, masih oke. Tapi langsung di perut itu langsung mual gitu, kayak gemeteran, terus mual, akhirnya sampai keluar Udah lagi. makan belum pas itu? Udah makan. Oh, udah makan. Iya. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya entah itu nggak toleran atau emang keras juga mungkin ya, antara kafein di kopi sama duren ya juga kan ada gasnya ada kali gasnya ya. ya, mungkin itu sih penyebabnya. Tapi teman-teman sih oke-oke aja sebetulnya. Mungkin belum terbiasa juga. Mungkin terbiasa Iya. sampai keluar. Itu sih kejadian, dan sampai sekarang nggak mau nyoba lagi. Tapi cukup berani ya nyobain Iya, betul. kopi yang kafeinnya tinggi sama duren yang bergas. Mas Ano mungkin mau nyoba. Kayaknya ada. Mau nyobain kali adrenalin. Jangan itu aduh, saya Nggak rekomen ya. nggak rekomen sih. Tapi saya Tapi tahu kan. ada temenmu yang suka nggak sih? Ada. Oh, ada. Iya, jadi saya pun kenapa sampai nyoba itu karena rekomendasi dari teman. Dia udah terbiasa dengan ngopi duren itu. Kalau ada duren biasanya dicampurin ke kopi kayak gitu. Tapi ternyata Nggak cocok ya. Cocok. Nah, siapa tahu di Mas Ano cocok. Ya, penasaran barangkali Kalau Mas? dari durennya aja saya udah. Oh, durennya emang gak suka ya? Oh, iya. Iya sih benar. Ya kalau mau nyobain itu harus suka sama durennya juga ya, nggak cuma suka kopi aja terus nyobain. Ya. Harus suka sama suka Mbak. Iya. Bisa banget nih Mas Ano. Oke, terus Mas, saya pernah dengar nih katanya kalau mau nikmatin kopi itu ada caranya gitu buat minum kopi. Diseruput, ditunggu sampai dia apalah kayak gitu. Ada nggak cara tersendiri Mas Ripal supaya kopi itu kayak lebih nikmat tuh digituin? Oke. Kalau aku terinspirasi dari ini sih, kalau misalkan menikmati espresso itu kan yang espresso seloki aja kan sedikit ya. Terus cara menikmatinya itu ternyata dengan cara langsung dihisap dan ngeluarin suara gitu loh. Kayak gitu. Kurang lebih ya. Iya. Nah, sampai ke bawah nih. Ngopi apapun sih kayak gitu. Oh, padahal itu sebenarnya cocoknya buat yang tadi apa? Espresso. Ya, itu saya tahu itu dari rekomendasi waktu saya ikut kelas, kebetulan pernah ikut kelas barista juga gitu kan. Nah, itu katanya kayak gitu untuk menikmati espresso itu biar rasanya masuk gitu kan. Nah, tapi karena seringnya saya ngopi saset juga gitu kan, itu ke bawah tuh cara jadi ngopi ngopi gitu. saset juga ada gitu. Sampai teman-teman saya risih di kantor, Bang. Agak nyebelin ya. Agak nyebelin. Ada suara-suara itu. Betul. Ini kebiasaan dia banget. Iya. Oh iya. Mas Ano salah satu temen yang sebel juga nggak? Iya, sama cara dia. Tapi kadang ikut juga ke bawah. Karena kita sering ngopi bareng ya Mas ya. Kalau di sela-sela istirahat gitu, kita sering ngopi bareng. Oh, terus yang ngopi sama kalian agak sebel nggak denger suara kalian? Kayaknya sih sebel sih. Tapi Mas Ano belum pernah bilang. Mungkin jujurnya di sini ya. Ada yang bilang lebay, alay gitu. Wah, ini parah ini. Nah, itu kayaknya jujur dari dalam hati tuh, Mas. Wah. Cuma sebagai temen nggak Ya. Oke. Nah, Mas Ano juga, berarti Mas Ano sama tadi dengan cara lebay itu juga. Saya ritualnya sih Bismillah dulu Mbak. Oh, alhamdulillah. Ya sih. Ya hampir sama sih kayak gitu sih. Nikmatnya emang kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan habis nyeduh kayak gitu, terus tunggu sebentar lah. Jangan panas langsung minum kayak gitu. Melepuh yang ada ya. Nikmat enggak, melepuh yang ada. Nah, ntar kalau udah kayak gitu paling kayak gitu. Oh, tetap sama ya. Sama aja ya. Saya jadi kasihan sama teman Mas Ano dan Mas Ripal yang sering mendengar kelebayan itu. Kalau terganggu ntar saya minta maaf. Boleh Mas disampaikan sama temennya. Mas Ripal dan juga Mas Ano. Sekarang kan menjamur nih kafe-kafe gitu ya. Sering gak sih kalian ke kafe-kafe gitu? Kalau aku sih nggak sering ya, maksudnya ya kalau ada waktu hangout sama teman-teman gitu kan paling sesekali pas weekend aja sih kayak gitu.
Oh itu baru ke kafe Iya. gitu. Biasanya kalau di kafe nih yang Mhm. di kafenya biasanya menu yang paling disuka apa nih khusus Iya, kopinya? kopinya. Saya selalu ini sih long black Oh, long americano. black. Itu udah pasti kalau ngopi itu aja gitu. Udah Karena kopi selalu hitam. itu gitu Iya, ya pesannya. Walaupun misalkan ada menu lain kayak cappuccino, karena itu ada susunya ya, aku kurang begitu suka sih kayak gitu. Oke, kalau Mas Ano gimana? Sering nggak ke kafe? Kalau aku sih jarang ya. Paling kalau diajak temen kayak gitu. Lagian kalau sendirian buat apa sih juga? Iya, cuma Hanya bengong-bengong bengong gitu aja ya. kayak gitu kan. Kalau ada temen mungkin kan lebih Enak ada enak temen ngobrol kayak gitu. Biasa apa Mas kalau lagi ke kafe yang Kalau paling aku sering? sih cappuccino ya. Oh, cappuccino. Tapi dulu pernah sih nyobain espresso kayak gitu. Itu kan harganya juga lumayan gitu kan. Dulu kan baru pertama kali kayak gitu kan pesan espresso kayak gitu. Nyobain saya kira itu dengan harga berapa yang mahal 35 atau 45 ribu itu porsinya agak lumayan Gede gede kan. gitu ya? Ternyata kecil banget. Sedikit Aduh, banget ya. buset. Apa yang mau diminum gitu. Itu pengalaman yang sangat membanggakan. Agak kurang ini yang menyenangkan Iya, gitu kurang ya. menyenangkan banget Mbak itu malu lagi sama teman-teman juga. Iya. Nah, nggak sukanya gara-gara porsinya kecil apa gara-gara Salah satunya porsinya emang kecil, nggak harganya suka? mahal juga Dan ternyata kan pahit rasanya banget, nggak rasanya cocok pahit ya? banget. Karena itu ya. Oh. Itu kan asli kan. Asli. Nah, kalau tadi kan kafe nih, Mas. Sekarang juga menjamur tuh selain kafe-kafe itu ada juga kopi kekinian Ya, nih. Pasti tahu dong Ya. kopi-kopi kekinian. Pernah nyobain juga nggak tuh kalau kopi kekinian? Ya, pernah. Sama sih, tetap walaupun kopi kekinian yang ada gula aren gitu-gitunya kan, saya tetap pilih yang kopi hitamnya aja yang kayak long black tetap berarti americano ya, konsisten ya. Gitu. Karena ya sukanya kopi hitam gitu. Kalau brand apa Mas yang paling Kalau sebenarnya mungkin hampir sama ya kalau yang kekinian, cuman aku lebih seringnya yang ada janji-janjinya gitu. Oh, suka janji-janji ya, Mas ya? Enggak juga sih, kebetulan aja. Kalau Mas Ano, Tapi nggak pernah membacakan. Enggak dong. kayaknya dia yang kemakan janji deh. Kalau Mas Ano sampai- gimana, Mas? Suka nggak kopi-kopi kekinian itu? Saya sih suka juga sih sama kopi-kopi yang kekinian. Tapi kalau kopi kekinian itu lebih ke kopi susu sih. Jarang banget pesan kayak gitu yang kopi Hitamnya hitam ya. kayak gitu malahan. Itu malah hampir nggak pernah kali ya kalau yang kopi hitam. Kalau kopi kekinian. Brandnya apa? Kalau brandnya itu biasa selalu inget. Oh, ya, masa lalu ya. Yang satu suka mengumbar janji, yang satu suka ingat masa lalu. Aduh. Kita kompetitor deh Mas. Nah, saya penasaran nih satu hal. Tadi kan suka bikin kopi sendiri ya, entah itu saset. Ya pokoknya dia nyeduh sendiri. Ya. Terus ada minum kopi di kafe. Sama yang kopi kekinian. Di antara tiga itu, Ya. paling suka yang mana, Mas Ano? Ya lebih sih kopi saset sih. Kopi buatan sendiri berarti ya? Kopi buatan sendiri. Karena? Ya di samping harganya murah. Lebih ini aja sih. Lebih bisa kapan aja mau minum. Jadi nggak harus. Terus juga Effort ke luar lebih dulu ini gitu ya Mas ya, kan kita yang tahu selera kita jadi bebas ya gitu, Bebas, mau bebas. ngeraciknya kayak gimana. Iya. Mas Ripal dia Sama dong. Oh, Ngeracik sendiri karena ya enak gak enak ya puas aja hasil sendiri. Dan betul kata Mas Ano tadi, bisa kapan aja, walaupun misalkan sehari 3 kali, apalagi kopi sasetan kan dari harga aja kan udah beda ya, lebih hemat gitu kan. Kalau bayangin kalau sehari 3 kali ngopi dengan kopi yang di kafe-kafe itu, aduh jebol kantong saya Mbak. Udah kemarin Iya. sekali ya. Dengan kantong terbatas. Jadi paling aman emang udah kopi sasetan sih. Oke. Paling aman udah itu ya, aman kantong, aman Aman di perut. juga, Kantong aman di perut. aman di pikiran. Iya. Nggak mikirin ada ini bayar berapa gitu. Iya. Nah, terus tadi saya dengar juga nih, Mas Ripal bilang pernah ikut kayak pelatihan gitu ya. Nah, kalau event-event kopi, kegiatan-kegiatan kopi, pernah nggak sih ikut event-event kayak gitu? Oke. Kalau saya sih pernah ya, pernah ikut short class-nya gitu, cuman 1 kali pertemuan. At least di sana ngebahas ini aja sih, secara dasarnya gimana manual brew gitu kan. Karena saya pengen ada ini sih ke arah apa ya, mungkin someday pengen usaha kopi juga gitu, entah itu buka kedai kecil-kecilan gitu. Pengen sih ke arah sana. Ada ke arah sana ya. Jadi
salah satunya ya mulai ikut-ikut event-event kayak kelas-kelas gitu ya. kayak gitu. Betul. Kalau Mas Ano sendiri pernah nggak ikut tadi event-event juga? Kalau ikut event tapi lebih ke ini sih Mbak, pernah jadi panitia pelatihan. Oh, panitianya. Kayak gitu sih. Jadi dulu pernah kan ada pelatihan coffee brewing atau barista kayak gitu. Jadi di situ materinya itu ada kayak sejarah tentang kopi, terus bisnis kopinya juga, coffee shop, cara bikin coffee shopnya gimana kayak gitu, terus ada teknik penyeduhannya juga, meracik gitu ya, gitu. P60 caranya gimana, terus aeropress, terus bikin espresso atau cappuccino kayak gitu sih. Nah Mas Ripal daripada jauh-jauh ikut aja nih. Cocok sekali nih, karena sebetulnya saya belum ada obrolan lebih dalam nih sama Mas Ano. Saya nggak tahu ya. Belum pernah nanya sih bro. Oke. Sekarang jadi tahu Ya, kan ya jadi masing-masing. Mau ikut nggak nih? Boleh. Siap dah. Boleh yang Kalau tadi untuk nambah info ilmu ya, kan Mas, ya? ya Iya. harus kan. Siap. Oke. Nah pertanyaan terakhir Mas Ano, Mas Ripal. Tadi kita udah ngomongin hobi ngopi, terus jenis kopi juga yang paling disuka. Sekarang saya mau tanya, ada nggak sih ke arah kayaknya hobi ini bisa deh dijadiin peluang bisnis gitu, suka kopi, bahkan sedikit ada tahu lah tentang penyeduhan kayak gitu. Mas Ano juga pernah sering jadi panitia untuk kelas kopi gitu kan ya. Ada nggak sih keinginan kayaknya kalau kita buka usaha kopi nih menarik deh gitu, Mas Ano gimana? Kalau kedepannya sih pasti ya, pengen juga buka usaha kopi kayak gitu. Tapi kalau aku sih lebih ke kayak warung kopi kayak gitu kali ya. Warkop sederhana. Ya warkop gitu sederhana, ya nggak sederhana banget sih Mbak. Ya pengen aja lah bikin yang warung kopi tapi yang kekinian juga, mungkin dari dekornya kayak apa kayak gitu, tapi harganya pasarnya agak lebih anak muda ya, warkop-warkopnya. Benar ya. Menarik. Kalau Mas Ripal gimana? Ada sih, karena kebetulan di saya ada lahan juga di kampung yang kebetulan udah ditanam kopi, karena memang saya ada arah pengen usaha di kopi juga gitu kan. Nah saya melihat ngopi itu, budaya ngopi itu kan ya akan tetap relate sampai kapanpun ya. Udah jadi lifestyle ya sekarang. Betul, jadi lifestyle. Mungkin ada peluang itu nggak akan ada habisnya gitu kan. Nah, saya mulai dari nanam karena harapan saya sih pengen ngeproduksi kopi sendiri, punya brand sendiri, terus nanti penjualannya di kedai sendiri kayak gitu. Nah udah ada nih Mas suppliernya. Wah mantap nih. Mas Ripal kita berkolaborasi nih Mas. Siap. Ditunggu loh openingnya, saya harus diundang walaupun pasti Mbak Bira nanti saya undang lah. Nggak suka-suka amat sama kopi ya. Tapi mungkin nanti bisa coba Mbak, dipaksain aja nyoba, nanti mungkin bisa suka. Kayaknya harus ya, harus cobain. Saya nggak pernah maksa sih sebenarnya, karena ya itu tadi takut aja sebenarnya. Tapi pernah minum kopi hitam kayak gitu Mbak? Belum sih. Belum pernah. Waktu itu nyobain kopi kekinian aja, terus ternyata langsung nggak cocok gitu loh, langsung ada deg-degan. susunya. Iya sih emang sih. Saya nggak tahu deg-degannya karena saya ada di sebelah gebetan saya apa deh. Bisa itu lain cerita. Tapi bisa jadi Mbak. Bisa jadi ya, karena itu ya sebenarnya ya. Oke Mas Ripal, ditunggu loh kalau siap. mau buka-buka usaha kopinya. Terus mungkin juga nanti akan ngundang kami juga. Iya dong, pasti. Pada saat kita sudah mulai ini ya. Kasih tips-tips ya. Betul. Tips-tips membuka tuh lika-likunya nanti kalau ini boleh ya diceritain. Seru nih. Oke, siap. Keren. Mas Ripal, Mas Ano, makasih banyak sudah hadir nih di podcast Jam Pulang Kerja. Sukses juga untuk pekerjaannya. Amin. Sehat selalu ya, nanti main-main lagi nih ke podcast. Siap. Sama-sama Mbak Pira. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita sama dua orang yang menyukai kopi nih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.